Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, baik, baik. Baik. Kalau kalian masih semangat kak, kalau caranya kalian masih baik-baik saja, tuh harus tunjukkan kalau kamu baik-baik saja. Bagaimana? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Jawabnya begini. Dahsyat, ajaib, wow, penuh sukacita. Oke, coba kalian coba. Kalau itu tanya begini, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana jawabnya? Dahsyat, ajaib, wow, penuh sukacita. Oke, ulang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, ajaib, wow, penuh sukacita. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita minta semua berdiri. Diam. Diam. Baik, Tuhan. Terima kasih ya guru. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ini. Ini organ sistem pencernaan pada manusia. Oke? Adapun tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi ini kan, Ibu harap kalian bisa mencapai yang namanya tujuan pembelajaran. Yang pertama, ini adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kamu mempelajari materi ini. Yang pertama, siswa di sini siapa? Kamu semua ya? Jadi begini Bu. Siswa di sini itu kamu kalian semua mampu mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan manusia. Kamu bisa mengetahui apa saja organ sistem pencernaan manusia itu ya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi-fungsi organ sistem pencernaan manusia. Fungsi mulut apa, kerongkongan apa, ya? Baik, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu minta kalian dulu mengatakan soal ini. Baca baik-baik soalnya, itu isi. Ya, tidak isi lingkar pilihan yang menurut kamu benar di ABC itu. Nah, dikasih silang. Kasih silang di jawaban yang menurut kamu benar.
proses mengolah makanan yang kita makan menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh merupakan pengertian dari kamu pilih A. Sistem reproduksi, B. Sistem pencernaan, C. Sistem pernapasan, D. Mulut. Kira-kira dari 4 opsi ini Kak, mana jawaban yang paling benar yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi? Kalau menurut kamu jawaban yang benar itu A atau B, kamu kasih silang. Kasih silang di jawabannya, kasih silang di huruf B atau kasih silang di huruf A. Di buku yang lain, Gimana nih? Baca. Baca lagi soalnya. Baca di dalam hati, baca di dalam hati. Kamu langsung baca di soal sekarang. Sudah? Tiga. Baik adik-adik, tujuan tadi memberikan soal itu ke kalian, ibu mau mengetes pengetahuan kalian nih. Apakah kamu paham tentang sistem organ pencernaan manusia? Baik, kita akan masuk di materi. Perhatikan ini, organ sistem pencernaan manusia. Ada yang tahu maksudnya apa yang maksud dengan sistem pencernaan manusia? Coba katakan. Angkat tangan, ada yang tahu? Sistem pencernaan manusia. Hah? Ada di pertanyaan nomor 1 tadi. Tidak ada yang tahu? Baik. Organ sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia yaitu proses mengolah makanan. Proses mengolah makanan yang kita makan menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada yang bisa mengulangi? Jangan takut. Coba, ada yang bisa mengulangi? Diulangi. Proses pencernaan, sistem pencernaan manusia yaitu proses mengolah makanan yang kita makan menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses mengolah makanan menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada yang bisa mengulangi? Coba. Sistem pencernaan merupakan baik. Agar kamu bisa lebih paham dengan materinya.
depan sambil kamu kacamata ini ya. Mana ke sini situ. Baik. Perhatikan gambar ini, perhatikan gambar di depan ini. Belum sebenarnya sudah. Lihat, kalau disiram mata sudah. Cek. Kawan nulis. Silakan adik-adik perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan gambaran tentang sistem organ pencernaan manusia. Oke? Ini adalah mulutnya. Ini merupakan kerongkongan. Ini adalah lambung, usus besarnya. Ini dalam usus halus. Ada rektum yang warna biru ini rektum, dan ada di bawah sini namanya anus. Oke? Ada berapa sistem pencernaan manusia? Ada berapa? Ada 4? Ada 6. Coba sebutkan. Satu yang pertama apa? Kerongkongan. Susu. Lambung, salus, usus besar, apa lagi? Anus, apa lagi? Sudah. Baik. Lihat. Pada saat kamu makan, makanan itu pertama kali kamu masukkan ke mana? Mulut. Ke dalam mulut. Coba pegang, di mana mulutnya? Ini mulut ya. Pada saat kita makan, pasti makanan itu kita masukkan pertama kali ke dalam mulut, Nah, adik-adik, setelah itu dari mulut makanan itu akan disalurkan melalui kerongkongan. Tulis ya, pertama mulut, kedua kerongkongan. Di sini. Yang ketiga, setelah dari kerongkongan, makanan itu akan disalurkan ke dalam lambung. Oke? Makanan itu akan disalurkan ke dalam lambung, kemudian usus halus, kemudian usus besar, dan yang terakhir itu makanan itu akan dikeluarkan melalui anus. Baik, ibu akan ulangi sesuai dengan fungsinya juga. Yang pertama itu mulut. Fungsi mulut itu untuk apa? Mengunyah mulut. Untuk apa? Untuk mengunyah makanan. Di dalam mulut itu ada apa saja? Gigi. Kasih tunjuk giginya. Mana giginya? Ada gigi. Ada apa lagi? Ada mulut. Ada lidah. Baik, selain lidah ada apa lagi? Di dalam mulut ada gigi, ada lidah, ada yang namanya air liur. Baik. Ketiga, bagian-bagian itu memiliki fungsinya masing-masing juga dikatakan. Baik, makanan itu dimasukkan pertama kali ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut makanan itu dibantu oleh 3 bagian atau bagian-bagian dari mulut. Dari pertama gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan. Untuk mengunyah makanan. Kutuan ulat teman Mesir makanan. Mata begitu. Untuk mengunyah makanan. Habis itu lidah. Lidah berfungsi untuk apa? Untuk merasakan sesuatu. Selain itu untuk apa lagi? Lidah. Kalau kamu makan, misalnya kamu makan nasi misalnya, kamu makan di sebelah sini. Untuk pindah ke sini, menggunakan apa? Menggunakan lidah. Baik, lidah. Fungsi lidah yang kedua yaitu berfungsi untuk membolak-balikan makanan di dalam mulut agar bisa hancur secara merata. Yang ketiga itu air liur. Air liur berfungsi untuk apa? Biar jadi kering mulut. Ada lagi? Air liur itu berfungsi untuk melunakkan makanan. Untuk melunakkan makanan pada lembek. Gampang keras. Jaga PA seminggu kalau sudah keras. Itu tadi bagian-bagian dari mulut. Tulisan pertama ada mulut. Dan bagian-bagian dari mulut itu ada gigi, lidah, dan air liur. Organ pencernaan yang kedua itu boleh mau kamu apa masam? Kerongkongan.
Untuk menelan makanan. Kerongkongan itu berfungsi untuk menelan makanan yang dibantu tadi oleh lidah, dan kerongkongan ini juga yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut menuju ke lambung. Ya, ini contoh gambar. Ini mulut, ini kerongkongannya, kepala lambung. Jadi kerongkongan ini semacam jembatan dia. Semacam jembatan yang menghantarkan makanan dari mulut ini menuju lambung. Ya adik-adik, di kerongkongan ini ada yang namanya gerakan peristaltik. Di kerongkongan ini terdapat gerakan peristaltik atau gerakan mendorong makanan coba kedua jari kalian makan di leg ini. Semua begini, begini. Coba kalian telan air ludah. Coba telan air ludah. Apa yang kamu rasakan? Ada gerakan. Gerakan itu yang dinamakan gerakan peristaltik. Tulis gerakan yang mendorong makanan menuju ke lambung itu merupakan gerakan peristaltik. Yang ketiga, ada yang namanya lambung. Lambung. Fungsi lambung itu untuk apa? Lambung. Baik adik-adik, di lambung setelah dari kerongkongan tadi makanan itu disalurkan menuju ke lambung. Di lambung makanan itu akan dihancurkan, akan dihancurkan sehancur mungkin. Giling, semacam digiling. Siapa yang pernah giling? Semua, hampir semua pernah ya. Kau perhatikan, ketika padi itu dimasukkan ke dalam mulut giling itu, nah pasti dia akan berubah menjadi beras, mangga beras, mangga kedah. Semacam itu dia makanan itu. Nah, beras itu yang dinamakan dalam proses pencernaan kita itu, beras itu semacam bubur halus. Makanan di lambung makanan itu akan dihancurkan, digiling sehancur mungkin sehingga berubah menjadi bubur halus. Bubur halus itu kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh. Itu namanya tenaga itu. Pengaruhan. Jadi kalau ada yang tidak makan pasti akan lemah, pembawaannya letih, lesu, hilang semangat, pucat. Itu karena tidak ada makanan di lambung. Di lambung itu juga adik-adik bisa menyimpan makanan itu selama 2-3 jam. Coba kamu rasakan ketika kamu makan suatu pagi tuh. Kamu makan tadi misalnya jam 6. Sekitar jam-jam setengah 8 sebentar atau jam 8 kamu pasti akan merasakan yang namanya lapar. Lama sudah sampai rulitka. Itu karena di lambung itu sudah kosong sekali, kosong dah. Baik, yang keempat, dari fungsi lambung kita untuk apa? Menyimpan makanan, untuk apa lagi? Menghancurkan makanan sehingga berubah menjadi apa? Halus. Yang keempat, usus apa? Duluan usus halus atau usus besar? Usus halus. Di sini. Fungsi usus halus itu berapa ya? Usus halus itu berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Baik. Setelah dari lambung ini tadi kan, makanan juga akan disalurkan ke
Usus halus ini, sini. Dari lambung ini ke usus halus, kemudian akan menyebar ke seluruh tubuh. Dari usus halus ini makanan itu disebar ke seluruh tubuh. Paham? Usus halus itu berfungsi untuk apa? Menyerap sari-sari makanan. Menyerap sari-sari makanan. Yang kelima, ada yang namanya usus besar. Usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk apa? Hah? Usus besar. Usus besar berfungsi untuk apa? Coba ini. Hah? Menyebarkan makanan. Mengeluarkan makanan. Baik, mengeluarkan makanan. Kamu apa? Benar? Mengeluarkan anus. Oh. Mengeluarkan makanan. Itu. Usus besar berfungsi untuk apa? Mengeluarkan makanan ini. Mengeluarkan makanan ini. Baik, ada yang jawab mengeluarkan anus. Oleh, Bobby. Apa yang lagi kita mengenai itu? Apa yang terjadi? Lihat, usus besar ini adik-adik berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Yaitu ampas-ampas ya, Bu. Ampas-ampas sisaan dari usus halus sobo. Ampas. Satu lagi giling tak apa sih yo? Mau kasar sih yo? Nah, mau kasar itu ampas-ampas itu dia akan disalurkan ke usus besar ini. Oke? Dia akan disalurkan di usus besar ini. Baik, di usus besar ini juga adik-adik makanan-makanan sisa itu tadi dia akan berubah bentuk menjadi feses. Feses atau yang namanya kotoran. Oke? Kotoran. Tak itu. Di sini tadi di usus besar ini. Ampas-ampasnya itu akan disalurkan ke usus besar ini. Di usus besar ini kalau sudah terlalu penuh dia akan bau larva, justru larva tai. Di usus besar ini dia akan dibentuk tai, dibentuk di sini. Di usus besar ini. Nah kemudian tai itu, kotoran itu sini akan berjalan menuju ke rektum. Ini yang namanya rektum. Baik, rektum ini dia berfungsi untuk menyimpan kotoran-kotoran itu sebelum dikeluarkan. Jadi oke, full di rektum ini gitu. Ini teramangan meu masang ke tuka. Saya harus ke toilet. Saya hanya mau buang air besar ini. Saya sakit perut. Itu karena ada perintah di sini, di rektum ini, di sini. Karena sudah full kotoran di sini, full tai oke. Akhirnya dia melakukan perintah ke otak di sini. Dia melakukan perintah gini. Oleh otak, tolong kak kasih tahu di Tuhan, ngomong kita deh. Tolong kasih tahu di Tuhan kalau saya ini di sini sudah penuh. Di kantong saya ini sudah penuh. Saya ada banyak antrian mau keluar. Antrian ngomong itu. Sudah makanya otak harus mengirim apa sudah mengirim pesan ke Tuhan begini untuk segera ke toilet. Itu namanya. Aduh saya sakit perut, saya harus ke toilet sekarang. Karena dari diri itu ini tadi sudah perlu makanya kita sakit perut kita mau WC. Usus besar tadi berfungsi untuk apa? Untuk membentuk makanan-makanan sisa menjadi feses atau kotoran. Rektum ini berfungsi untuk apa? Untuk menyimpankan kotoran-kotoran sebelum dikeluarkan. Setelah dari rektum ini yang terakhir sudah anus. Anus. Apa dengan anus itu? Rizki. Anus itu
Tempat pertama kali Makanan. makanan itu dimasukkan. Kemudian dalam mulut makanan itu akan dihancurkan melalui dibantu oleh lidah, air liur. Kemudian setelah dari mulut makanan itu akan disalurkan di mana? Kerongkongan. Fungsi kerongkongan itu apa? Untuk menelan makanan atau menyalurkan makanan dari mulut menuju ke lambung. Baik, gerakan mendorong makanan itu dinamakan gerakan apa? Gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik. Nah, kemudian dari kerongkongan itu makanan itu akan sampai di lambung. Fungsi lambung tadi itu apa? Untuk menyimpan makanan. Habis itu menggiling dan menghasilkan makanan dan kemudian akan berubah menjadi bubur halus. Baik, usus halus. Fungsinya untuk apa? Menyerap apa? Menyerap sari-sari makanan yang kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh kita. Itu terbang dari aku kuat, aku semangat. Gitu. Karena ini dari usus halus sudah menyebarkan dirinya sari-sari ke seluruh tubuh. Yang kelima ini usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk apa? Untuk apa? Mengubah ampas itu menjadi kotoran. Baik, jadi kotoran itu akan ditumpuk di sini. Kotoran itu akan membusuk sehingga membentuk menjadi tai. Kotoran itu. Rektum berfungsi untuk apa? Untuk menyimpan kotoran. Tepuk BOB itu kalian. Begini tepuk BOB. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Bisa? Berdiri. Tepuk BOB. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Itu tadi menyimpan kotoran. Anus ini sebagai apa? Untuk mengeluarkan kotoran. Di anus itu dia berfungsi untuk mengeluarkan kotoran, mengeluarkan tai-tai itu. Baik. Sebelum kita lanjut, Ibu minta kalian semua untuk berdiri. Kita game. Ya, siapa yang tidak bisa jawab sebentar dia harus maju ke depan. Oke? Ibu minta kalian keluar dari tempat. Lihat, begini. Kalau ibu sebut mulut sebentar, kalian lompat ke depan begini. Mulut lompat ke depan,
mengerjakan ini kamu sana kalau yang kedua sini hanya ada 2 kelompok ini di sini. Silakan lihat tugas ini kamu hubungkan mulut ini gimana fungsinya sesuai sini, oke? Habis itu khusus halus gimana fungsinya, khusus besar bagaimana fungsinya, kasih panah hubung ya, kasih panah. Kamu ke sini ke sana tidak perlu kasih. Gimana fungsinya di sini? Kalau di bawah ini kamu kasih hubung begini. Ini juga lampu, lampu fungsinya di mana? Di sini kamu kasih hubung, oke? Lihat gambarnya ini di bagian mana dia? Di ujung ini toh. Kalau di sini itu namanya hubung. Kalau di bawah kecil ini itu namanya perhatikan ke sini, perhatikan ke sana. Ya. Mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Nama fungsi mulut untuk mempunyai makanan. Yang kedua, kerongkongan menyalurkan makanan. Baik, tepuk tangan untuk teman dulu. Kamu, coba yang lainnya. Oh ya. Betul. Tidak, ini mulut fungsinya apa? Besar suaranya. Mulut menyerap air dan mineral dari sari-sari makanan. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Tadi kita sudah menjelaskan atau belajar tentang apa? Organ dalam penciptaan manusia. Yang terdiri dari apa saja tadi? Ada mulut, kerongkongan, rambut, rektum dan anus. Baik, itu tadi merupakan sistem dari pencernaan manusia. Jadi makanan yang kita makan itu tidak langsung berubah menjadi tai. Tidak. Semuanya itu ada prosesnya, ada tahapnya sehingga berubah menjadi tai. Sehingga kita sakit perut dan kita ke toilet untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran tersebut. Adik-adik, setelah kita belajar materi ini tadi, ibu ada tugas lagi, ibu ada soal lagi. Ibu minta setelah kalian belajar materi ini, kalian bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, oke? Ya? Berapa panjang? Tulis nama, jangan lupa tulis nama. Jangan lupa untuk tulis nama. Pasti sekarang sudah bisa jawab tuh, karena tadi kan sudah belajar materinya.
Pastinya sudah bisa jawab semua karena tadi kita sudah belajar materinya. Sudah pintar semua ini, sudah bisa jawab semua ini pertanyaan ini. Baik adik-adik, pembelajaran kita hanya sampai di sini. Jangan lupa belajar materi. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang berpimpin doa berikut. Yang dulu. Ayo kita. Pimpin doa berdoa. Berdiri semua. Ambil sikap yang bagus untuk berdoa. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Siap.